Shalom dalam tahun penantian ataupun persiapan. Maka masuklah kita dalam bulan ini bagaimana harus selalu siap sedia, selalu siaga. Saya pernah sebutkan beberapa kali, saya percaya beliau tidak keberatan. Saya sangat terkesan dengan seorang rekan saya di Bali ini, namanya beliau pendeta siaga waspada. Jadi kalau Bali siaga waspada gitu ya. Saudara, di dalam firman Tuhan saya peringatkan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Waspadalah. Karena apa saudaraku? Iblis menyaruh seperti malaikat terang. Akan ada guru palsu, nabi palsu, pengajaran palsu. Dia adalah ahli dalam deception, penipuan. Karena itu saya percaya waktu iblis pakai ular tidak mengerikan, menjijikkan seperti sekarang, tapi pasti sangat menarik. Dan dia sudah berteman dengan Hawa. Nah kemudian di dalam Matius 24 ayat 42, siap sedia seperti tentara. Rasul Paulus adalah seorang tentara Romawi. Dia dilatih sebagai tentara, saudara. Karena ini istilahnya semua istilah tentara ya. Waktu pertama kali saya pergi ke Israel, saya diperingatkan oleh guide. Anda jangan yaitu tersinggung. Kalau kami semua dilatih secara tentara dan akan melihat Anda dengan curiga. Ternyata saudaraku merugikan mata saya sipit. Sebab dikira Red Brigade saudaraku yang dari Jepang yang menyerang Israel itu. Tetapi mereka sudah beritahu jangan tersinggung. Karena mereka selalu siap sedia. Demikian juga bagaimana ada bahaya di depan seperti orang-orang Korea Selatan. Mereka semua harus wajib militer. Ya, kalau Israel karena jumlah lebih sedikit, pria wanita latihan jadi wajib militer. Tetapi Singapura dan Korea Selatan itu belajar Israel wajib militer. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Saya ingat bagaimana seorang militer itu berbeda. Saya punya seorang teman yang dia itu dulu bais ya. Dia kolonel. Dan akhirnya jadi pendeta. Dia peringatkan kita tahun 98. Kok aneh ya Ambon ini sekarang? Anda enggak lihat apa-apa Pak. Perhatikan ya. Marka jalan. Bukan marka jalan, itu nama jalan. Itu warnanya hijau. Maksudnya apa? Buat kita apa artinya itu? Tapi dia seorang intelijen. Seorang bais. Dari bais. Tentu saja sudutnya, pandangnya beda dengan kita. And you know what happened tahun 99? Kita dibenturkan satu sama lain. Sesama bangsa, sesama saudara. Mereka sudah bisa lihat. Kenapa 911 terjadi di New York? Kenapa 7 Oktober terjadi? Karena mereka tidak percaya intelijen. Mossad sudah memberitahu kepada CIA, mereka tidak anggap. Dan merasa hebat Mossad, 7 Oktober mereka kecolongan. Karena itu kita belajar saudaraku, keluargamu mau dihancurkan, hidup mau dihancurkan. Hati-hati yang pertama. Waspada. Kedua siap sedia. Tentara kalau jaga malam tertidur, hukumannya waktu perang, bisa hukumannya mati. Kenapa Kapten boleh bawa pistol? Ya untuk mengeksekusi orang yang tidak siap sedia. Karena itu siap sedia, siaga, waspada. Tuhan memberkati kita, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Berapa banyak saudara rindu berjumpa dengan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami kepadamu. Pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kau siap melawat setiap kami. Kau siap memberkati setiap kami. Kau siap menganugerahkan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bila kami datang di tempat ini Tuhan, kami mau menyukakan hati Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan.
Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati Tuhan buat bangsa kami, buat negeri kami, buat kota kami, bahkan buat gereja-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan Kau limpahkan atas bangsa kami, atas kota kami, bahkan atas gereja-Mu, atas para pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin bangsa ini, pemimpin rohani kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang mencengkeram setiap kehidupan mereka. Bahkan setiap kami hari ini Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan, ketika kami hadir dalam hadirat-Mu, kami menikmati hadirat-Mu, kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Kami percaya mujizat-Mu Kau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Hadirat-Mu Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata bagiku. Darah-Mu yang melayakkan tinggikan Dia.
memuliakan nama Dia, nama di atas segala nama. Kami bersyukur Tuhan, Kau teramat baik, Kau teramat baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku tinggikan lebih dari segalanya. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Engkau yang terhebat Tuhan, Engkau yang ajaib. Jiwa kami benar-benar menyadarinya. Oh, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Kami nyanyikan hosana bagi-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu ya syikiralamu. Jesus. Biarlah nama ya syikiralamu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku
sembah, bagimu segala pujian. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Dia panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, yes, penopang hidupku. Kau panji keselamatanku. Oh, Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari engkau yang percaya Yesus jaminan hidup kita, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami tidak akan takut, sebab Engkau yang menjadi jaminan kami, Tuhan. Berjalan bersamamu, tak katakan tak akan sebentar. akan ku gentar. Amin. Sebab tanganmu Tuhan Menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau biku kemenangan. Kau kekuatanku, hey, penopang hidupku. panjikan selamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Ku percaya Engkau jaminan kami, Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, amin. Akan ku gentar. Sebab tanganmu, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau biku kemenangan. Kau kekuatanku, hey, penopang hidupku. panjikan selamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Panjikan selamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Oh. Haleluya. Yes, haleluya. Coba berikan tos dulu kanan kiri, katakan jangan pernah engkau takut. Amin. Sebab Yesus yang menjadi jaminan kita. Kita berjalan bersama Dia. Haleluya.
hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun setiap langkahku. Katakan Yesus Kau Raja, berkuasa percaya. Hey, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Haleluya. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau yang memegang hidupku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kau Raja, berkuasa percaya. Hey, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Haleluya. Kami bersama dengan Engkau berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi ya Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hey, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan. Tepuk tangan dong. Yeay. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Bukan berjalan berjalan dari kemuliaan, sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, di masa-masa yang sulit, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan bagi kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
bahwa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam dalam hadirat. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Dan bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Tepuk tangan bagi Sang Rajamu. Haleluya. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu. dan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa ku dekat Dalam hati-Mu Tuhan. dalam hati-Mu. Kami rindu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dalam hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Dan bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Jemaat katakan, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, keindahan kudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Oh ya, ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, ya, menyembah-Mu Tuhan. Yesus, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Adakan penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat Tuhan. Diam di hadirat
katakan penuhi dengan kasih. Diam di hati. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sejenak kita sembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati jamahannya. Nikmati kasih-Nya menjamah hidupmu, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya. Ya lebih lagi Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan lewatkan waktu yang indah ini saudara. Sembah Dia. Bawa hidupmu sebagai persembahan, korban syukur, korban puji-pujian bagi Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terima anugerah, terima kasih dan karunia yang terbaik. Terima berkat yang luar biasa turun atas hidupmu hari ini. Haleluya. Oh Tuhan, ku menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku menikmati kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai akhirku menutup mata bagi-Mu Tuhan, kami kan tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami terus berjaga-jaga. Kami mau siapkan hidup kami Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan sepanjang hidup Terima kasih. di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Lawat umat-Mu dengan firman-Mu yang akan terus memberikan kami kekuatan, yang akan memberikan kami kelegaan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan hadir, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Apa kabar hari ini? Ya, rupanya teman-teman sudah mengerti bahwa setahun ini ya kalau nggak salah kita sudah mengadakan ibadah di pagi hari juga. Ya tadi pagi sudah mulai rapi ya, terbelah ya, bukan terbelah ya. Maksudnya terkondisi untuk ada yang ibadah pagi, ada yang ibadah sore. Ya tadi pagi puji Tuhan kita sudah banyak yang hadir dan memang tidak ada alasan lagi. Kenapa kok enggak ke gereja? Oh saya ada acara sore hari. Kalau ada acara sore datangnya pagi hari ya. Kalau saudara acara pagi enggak bisa bangun ya sore hari. Ya jadi selalu ada solusi di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan staying vigilant. Ya jadi ini tema dari pusat bagaimana kita diajar Tuhan hari ini untuk siap sedia atau tetap waspada. Ya tadi disampaikan saudara oleh Pak Arifin ada namanya siaga waspada ya saudara ya. Jadi di Bali itu memang namanya aneh-aneh saudara. Saya hidup dulu daerah saya itu pinggiran, ya ada pedesaan, kemudian ada petani, bahkan kawan-kawan saya itu semuanya rata-rata petani saudara. Namanya lucu-lucu saudara ya, namanya komang buncis. Kade undis, itu nama buah-buah kacang-kacangan saudara ya. Ya jadi ada juga putu kisid. Kisid itu apa saudara? Bergeser kisid saudara. Ya orang Bali mirip orang Batak rupanya ya. Pak Dr. Leo dari sana ya selalu aneh-aneh ya. Nah itulah kebijakan lokal ya yang unik dan memang ya kita mungkin tertawa ya kok namanya seperti itu tapi ada maknanya tentunya ya. Nah oke hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk temanya adalah siap sedia atau tetap waspada. Terjemahannya seperti itu. Kita akan baca ayat bacaan kita. Nah ayat ini terambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 ya di bagian akhir. Namun saya
akan membacakan mulai ayat yang ke-37 supaya saudara mengerti latar belakang ayat ini dikeluarkan. Kenapa kita harus siap sedia atau tetap waspada, saudara ya. Saya bacakan karena ayatnya fontnya kecil, jadi saya bisa baca di tempat ini. Saudara ngikuti, menyimak bersama-sama. Perikop berjudul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Diingatkan kembali ya, pada zaman dulu bumi akan tenggelam, tapi banyak orang atau penduduk bumi pada waktu itu mengabaikan peringatan. Ya, tapi Nuh, saudara siap sedia. Kemudian ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi mereka saking cueknya, mereka mengabaikan, mereka tetap melakukan dosa, hedonisme jalan, kawin mengawin, bahkan sudah terjadi banyak penyimpangan seksual seperti itu. Ya sama seperti sekarang saudara, orang banyak mengabaikan hal-hal yang rohani. Kemudian 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semuanya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ini tanda-tandanya. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu di mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44, mumpung fontnya ada tebal di sana, saudara bisa baca, kita baca dengan sama-sama. 23, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah saudara, kita bersyukur punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang ketika membagikan tema ini selalu tepat saudara. Dalam kehidupan keluarga saya juga selalu tepat ya. Apa yang terjadi, padahal ini disusun saudara setahun lalu. Ya, setahun lalu. Jadi ini peringatan buat kita, apa yang terjadi, tema-tema itu selalu tepat, selalu berhubungan dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk hari ini. Kalau saudara lihat bagaimana kondisi dunia, ya seperti itu saudara. Peperangan di Timur Tengah, bahkan eskalasi semakin luar biasa. Dan akhir-akhir ini saudara, mulai diajukan proposal perdamaian. Nah, waktu kedatangan Tuhan Yesus dan juga ada masa antikris di sana saudara, itu berbicara bagaimana dunia ini berada di ujung zaman. Ya, dunia ini saudara harus sadar bahwa kita sedang berada di akhir zaman dengan tanda-tanda seperti itu. Tadi kami berbincang-bincang saudara dengan Pak Poyen karena paling dekat dengan sumber gempa. Dia waktu gempa Sumeneb, saya tanya gimana gempa Sumeneb? Waduh rasa banget Pak. Tapi yang tidur ya enggak rasa mungkin ya, C. Priska ya. Enggak rasa dia saudara. Karena saking ngantuknya gitu saudara. Itu cerita dari Pak Poyen. Nah saudara. Jadi eskalasinya semakin banyak ya. Saudara perlu mengerti ini tanda-tanda zaman. Nah, sama seperti zaman Nuh, sudah diperingatkan, sudah diberitahu, bahkan saudara sudah ada gejala-gejala tanda bahwa dunia ini akan berakhir pada zaman Nuh seperti itu. Mereka mengabaikan, bahkan begini saudara, mereka mentertawakan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dengan membangun bahtera. Bahtera ini berbicara tentang keintiman, persekutuan, rumah tangga, keakraban dengan Tuhan saudara. Karena berbicara tentang mesbah itu juga berbicara tentang sebuah tempat juga. Nah mereka mentertawakan Nuh, ngapain kamu bangun bahtera? Ngapain kamu sungguh-sungguh? Ngapain kamu doa? Ngapain kamu dengar suara yang tidak jelas gitu saudara ya. Mungkin saat itu Nuh tertekan juga. Ya karena apa? Karena dia sendirian. Banyak orang mengolok-olok dia. Wah bodoh kamu. Ini loh hidup senang. Ngapain cinta Tuhan?
Sama kondisinya seperti sekarang. Banyak anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama. Ngapain pelayanan? Ngapain kamu ke gereja? Ngapain sungguh-sungguh? Ini loh, lihat saya nih, enggak ke gereja, enggak cinta Tuhan, tetap diberkati luar biasa. Kehidupan saya mapan, enggak apa-apa, bahkan saya lebih kaya daripada kamu. Seperti itu saudara yang tengah dialami pada zaman Nuh, dan kalau kontekstualnya sekarang ya seperti itu juga. Sehingga saudara banyak orang mengabaikan ya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini segera datang. Tapi Tuhan ingatkan di sini saudara ya, bagaimana ayat 43. Nah, tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya kosong. Hari ini saudara diberitahu Tuhan Yesus akan segera datang. Bagaimana sikap kita? Bagaimana tanggapan kita terhadap firman Tuhan hari ini? Karena di ayat terakhir, bahwa karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mungkin masa tenang, mungkin masa-masa baik saudara, tetapi saudara tidak waspada. Nah, Pak Arifin tadi sudah jelaskan bagaimana sikap waspada itu. Namun sebelumnya saudara, kita perlu ingat kenapa saya katakan ini adalah di akhir zaman. Sejak bangsa Israel merdeka tahun 1948, disitulah awal mulanya kita harus mengerti bahwa kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Saya bacakan Matius pasal 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, ya di sana dikatakan, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dengan demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saya mendengar ini waktu saya bertobat juga, ya di umur kurang lebih, karena saya ada di Bali waktu itu. Pelayanan kami adalah pelayanan dari Pak Franky, Bu Kristi ya, juga Pak Thomas di dalamnya. Kenapa ini ya? Saya tidak tahu, mungkin di belakang. Nah, jadi saudara, kami diberitahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Nah, pertanyaannya begini, seringkali kan kita diolok-olok. Kamu sudah mendengar Tuhan Yesus datang dari dulu, kenapa kok hari ini tidak datang? Jawabannya cuma satu, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Petrus katakan bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dalam arti saudara, dalam kurun waktu yang Tuhan tentukan, tidak ada manusia pun saudara yang bisa menduga kapan kedatangannya. Pak, kenapa tidak diberitahu saja? Bukan soal tidak diberitahu, tapi tanda-tandanya sudah diberitahu. Coba diberitahu saudara, manusia pasti akan seenaknya. Artinya begini saudara, nanti hari Minggu, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 12 Tuhan Yesus datang. Waduh, saya akan berfoya-foya hari ini. Saya akan melakukan dosa hari ini. Nanti tanggal 11 saya akan bertobat. Itu bahayanya, itu manusia saudara ya. Sering kali berbuat seperti itu. Mengabaikan, padahal saudara, sebuah penyelamatan itu adalah sebuah rangkaian, sebuah proses. Nah, nanti saya akan jelaskan. Pak Arifin juga saudara tadi sudah jelaskan bagaimana sikap berjaga-jaga itu seperti seorang prajurit. Saya baru tahu saudara, Pak Arifin baru sampaikan tadi bagaimana ternyata Rasul Paulus didikannya itu didikan militer. Saya pernah hidup di asrama, sebuah kompleks angkatan darat di Bali saudara, karena papa saya tentara. Dan kemudian saudara kami hidup di asrama, kalau orang masuk itu masuk ke pintu gerbang dulu, ada portalnya, ada penjaganya di sana. Saya lihat di tempatnya Bli Komang juga, di batalion. Saudara lihat penjaga itu seperti apa? Tegak berdiri dengan senjatanya, dan ada aturannya, tidak boleh bergeser. Saudara, tidak tahu mereka shiftnya berapa jam saudara. Mungkin kalau 3 shift, ya 8 jam berdiri saudara ya. Nah, saya pernah hidup di tempat itu saudara, seperti itu. Ketat untuk masuk dalam kompleks angkatan darat pada waktu itu. Dan itulah yang dinamakan atau disebut siap siaga, siap sedia saudara. Nah saudara, kita akan belajar hari ini sikap yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Bukan berarti saudara nanti di gereja ini saudara punya sikap seperti tentara tadi, bawa senjata gitu ya. Ngapain kamu? Saya nunggu kedatangan Tuhan.
Kenapa kau membuat begitu? Itu Pak Arifin tadi bilang seperti itu. Bukan seperti itu saudara ya. Nah kita akan melihat dalam konteks rohani. Siap sedia atau siaga itu seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat bersama-sama. Saya akan bagi 3 hal. Yang pertama saudara, bagaimana? Pertanyaannya bagaimana agar kita tetap waspada? Yang pertama adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Katakan bersama saya. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Dan saya potong saudara ya, lompat ayat 58. Karena konteksnya jelas bahwa ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Wow, namanya rahasia. Saudara, hanya orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberikan rahasia. Saudara, hari ini diberitahu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Ini rahasia yang luar biasa, orang lain diajar tidak mau tahu, jadi mereka tidak tahu. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, ya ini akhir zaman, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Wow, ini kabar baik buat kita ya. Kita yang percaya Yesus, setia kepada Tuhan, kemudian yang hidupnya sungguh-sungguh, nanti juga ada bagian-bagian yang saya bagikan, itu akan diselamatkan. Kita tidak akan mati saudara, tapi diubahkan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah ayat 58 saudara, ini berbicara apa yang dibicarakan ayat-ayat yang di atas. 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu apa saudara? Dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ternyata ada hubungan kesiap-siapan kita menyongsong kedatangan Tuhan dengan pelayanan kita. Itu berkaitan karena sikap melayani atau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu adalah sikap yang siap sedia atau waspada. Saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan melayani saudara akan fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan melayani saudara punya satu tujuan yang pasti. Bahwa saudara harus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, banyak orang sekarang tidak fokus dengan hidupnya. Ya, karena begini saudara, pelayanan itu bukan soal di mimbar. Ya, saya harus bicara ini. Tidak harus di mimbar saudara. Oh saya Pak, kalau saya tidak di mimbar berarti saya tidak bisa melayani. Bukan seperti itu saudara. Saya selalu bilang begini, pelayanan itu konteksnya begini saudara. Bagaimana saudara memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian saudara bisa menjadi berkat bagi orang itu. Sehingga orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ada enggak pelayan di mimbar yang membuat orang enggak percaya kepada Yesus? Ada saudara ya. Sombong. Wah pelayan Tuhan kok sombong. Kok Tuhanmu seperti itu gitu saudara ya. Tidak jadi berkat walaupun sudah melayani. Oh suaranya bagus. Permainan musiknya luar biasa. Tapi tidak membuat orang percaya kepada Yesus. Justru jadi batu sandungan. Ada saudara. Dalam arti begini, saudara tidak harus melayani mimbar. Tidak bisa dipaksa juga. Saudara yang suaranya palas dari sejak kecil. Jangankan nyanyi Pak. Ngomong aja udah palas gitu saudara ya. Nah itu tidak bisa juga didesak-desak. Kamu les vokal. Karena pelayan itu harus di mimbar. Tidak bisa saudara. Karena apa? Bukan panggilannya. Nah bagaimana pelayanan ini juga saudara kita bisa terapkan dimanapun. Haleluya. Di konteks manapun. Saudara mungkin kekuatan saudara di mana? Seperti halnya teman saya saudara, dia seorang pengusaha punya pabrik di Batam. Dia selalu konsultasi kepada saya. Dan dia saudara beberapa waktu lalu baca renungan yang judulnya banyak nabur apa bisa banyak ngatur gitu saudara ya. Saudara tahu di renungan tanggal berapa? Terus dia WA saja, Pak benar ini Pak. Jadi jangan sampai orang yang banyak nabur banyak ngatur. Karena dia sering nabur saudara. Dan dia tidak pernah ngatur-ngatur. Dan kemudian saudara, kalau dia nabur itu gede loh saudara ya. Sangat besar saudara. Dan sekarang dulu saya ada di penggembalaan di sana. Sekarang dia mendirikan satu jemaat ya. Dan dia tetap nabur. Dia tidak peduli gereja ini keputusannya ada di gembala.
dan di kepenatuaan. Dia tidak peduli berapapun dia tabur, dia tidak mau ikut campur. Saudara. Yang penting dia lakukan tugasnya. Untuk apa saudara? Itu pelayanannya dia. Jadi kekuatan pelayanannya dia di mana? Dia tidak dipaksa saudara untuk harus bisa ada di mimbar, tidak bisa saudara. Dalam arti pelayanan itu luas. Dimanapun saudara berada, dengan sikap saudara yang ramah, rendah hati di luar sana, membuat orang percaya Yesus. Pelayanan saudara lebih daripada orang di mimbar di sini. Itu saya perlu jelaskan saudara. Karena apa? Konteksnya bukan di sini. Tapi bagaimana orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan saudara. Itu adalah pelayanan yang luar biasa. Saya juga pernah cerita di sini bagaimana seorang kepala cabang bank saudara di Batam. Itu jemaat kami. Pak, dia datang pada saya. Pak, Bapak ngajak saya melayani. Saya pelayanannya apa Pak? Saya harus nyanyi kah? Saya harus main musik kah? Saya harus mimpin pujian? Saya harus khotbah kah? Enggak, saya bilang. Saya ajak dia, ayo kita pelayanan yang sesungguhnya yuk. Saya ajak dia ke panti asuhan. Diajaklah anak-anak istrinya saudara. Anaknya dulu masih kecil, sekarang enggak tahu udah gede ya. Diajar saudara, ayo kamu dulu yang nyerahkan pembagian berkat. Oh anaknya saudara lari, kasih salaman. Diajar untuk ramah kepada orang. Dan ini menjadi berkat lebih daripada hanya sekedar mempertobatkan orang. Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui pelayanan ini saudara. Mungkin saudara kekuatannya di bidang apa, lakukan itu dengan baik. Jadi fokusnya begini saudara. Saudara lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu pelayanan yang luar biasa. Sehingga membuat orang bisa bertobat. Jangan jadi batu sandungan. Lihat orang ini pak ngeselin banget pak. Dia orang Kristen katanya rajin, doanya rajin, pelayanan rajin. Tapi kok ngeselin pak? Nah ini saudara, bertolak belakang dengan konteks pelayanan. Kita justru saudara membuat orang tuh percaya Tuhan Yesus terhalang dengan kehidupan kita. Makanya saudara ayo kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan fokus kepada diri sendiri. Jangan fokus untuk melayani diri sendiri saudara. Wah saya datang ke gereja, saya tidak dapat apa-apa. Saudara marah-marah, saudara jengkel, kesel. Tidak ada orang tepuk tangan, tidak ada orang terima kasih kepada saya. Saudara, ketika dilihat orang keluar sana, saudara, saudara tidak menjadi berkat. Saudara tidak masuk untuk bilangan orang-orang yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, pelayanan ini luas. Amin. Dimanapun saudara berada bisa melayani. Saudara, Mazmur 91 katakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ketika saudara memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan yang saudara dan saya terima. Haleluya. Pasti saudara. Saya baru-baru ini sedikit kesaksian saudara. Bagaimana saya melayani orang yang mau saudara disantet ya. Kami doakan mau namanya nyantet itu kan mau apa namanya ngambil nyawa. Kami doakan enggak kena saudara. Hari berikutnya marah dia saudara ya. Yang mau nyantet ini. Kami memang enggak bisa untuk mengambil nyawa atau jiwa, tapi kami bisa nyetop usahanya. Kembali lagi saudara, saya layani, saya doakan saudara. Saya yakin saudara, santet tidak akan kena. Haleluya, kalau kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Hati kita mau melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena ada keselamatan di sana, ini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya memiliki sikap yang siap sedia, selalu waspada. Dengan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ibadah, doa itu penting. Amin. Saudara, sekeliling kita banyak musuh yang ingin menjatuhkan kita. Yang ingin memporak-porandakan kehidupan kita saudara. Namun kita punya Tuhan yang besar. Ketika saudara fokus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka akan ada penyertaan Tuhan. Yang kedua saudara, saya mau bagikan. Hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Matius 3 ayat 2, kemudian saya juga petik di dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 2, saya bacakan semuanya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, Hosea 14 ayat 2. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Saudara, saya katakan lahir baru itu sekali. Ya,
terima Yesus, dibaptis, ada lahir baru dalam kehidupan kita, itu sekali. Tapi pertobatan berkali-kali. Kenapa diserukan bertobatlah, bertobatlah, bahkan ketika saudara Yohanes Pembaptis berkeliling, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Karena apa? Manusia ini punya kelemahan saudara, sering mengulang kesalahan, sering melakukan kesalahan demi kesalahan padahal sudah diperingatkan. Sehingga perlu bertobat, bertobat itu harus berkali-kali. Namun banyak orang sudah diperingatkan, ayo bertobat, masih tidak mau bertobat. Ayo lebih rajin lagi, masih tidak mau rajin lagi. Karena apa? Karena godaan banyak saudara. Karena tantangan-tantangan hidup. Karena juga keterikatan-keterikatan yang terjadi. Sudah sering kali ditegur. Kenapa ada kata bertobat? Karena kita sering kali mengulang kesalahan. Nah disitulah saudara pentingnya ketika kita punya sikap waspada, kita sadar bahwa dosa itu akan mendatangkan bencana. Seperti di sini saudara. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jadi sadarlah saudara, kalau kita tidak bertobat dari dosa kita. Kita memang bukan makhluk sempurna. Kita bisa lakukan kesalahan, kita bisa lakukan kesombongan, kita bisa melakukan caci maki dengan mulut kita. Kita bisa menjelek-jelekkan orang dengan mulut kita. Yang Tuhan mau saudara kita bertobat. Tuhan aku salah, segeralah bertobat. Itu sikap waspada saudara. Jangan saudara bersikap acuh tak acuh. Saya akan dipakai Tuhan. Ya, saya harus keluarkan statement ini saudara. Saya akan dipakai Tuhan untuk menegur setiap kita. Ketika kita malas, saya akan bicara ayo rajin gitu ya. Kalau sudah bertobat puji Tuhan, itu Tuhan senang, itu sikap waspada. Karena banyak orang tidak bertobat sebenarnya sedang tergelincir kehidupannya saudara. Jatuh. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada banyak orang tersinggung. Puji Tuhan. Saya tersinggung dengan khotbahnya Pak Herman. Kok saya yang disinggung saudara? Saudara, kita bersyukur ditegur oleh Tuhan. Kalau kita sudah ditegur oleh Tuhan berarti begini, Tuhan sayang sama kita. Di sini saudara, ada yang kalau ditegur tuh justru bukan marah saudara, tambah seneng. Ya, kalau ditegur ada pendeta datang, justru pendetanya ditraktir saudara. Ada, oh siapa itu yang ngomong? Saya ngomong sama istri saya, ini kalau ada pendeta seperti dua minggu lalu, ya, pendetanya negor-negor itu. Biasanya gini saudara, maaf ini saya sebut tante ya, kalau tante Mia ditegur, dia tambah seneng saudara. Ayo saya ajak makan. Mohon izin. Ya itu yang saya lihat saudara. Ya harusnya kan gitu. Ditegur harus ngajak makan dong. Gitu saudara. Malah seneng harus saudara. Jangan ditegur marah saudara. Saya lihat tante Mia punya kerendahan hati. Semakin ditegur, Tuhan terima kasih. Gitu ya. Seneng saudara. Siapa di sini sedang ditegur Tuhan? Kalau dibilang jangan terlambat ke gereja. Wah nyindir-nyindir lagi nih Pak Pendeta. Marah, harusnya saya ditraktir dong. Saudara ayo kita sadar bahwa sikap pertobatan itu adalah sikap siaga. Amin. Siap sedia saudara. Karena kita tidak mau binasa. Kita tidak mau tergelincir dalam kesalahan kita. Nah kita juga harus menjauhi perkara yang sia-sia. Banyak hal yang kita lakukan di dalam ayat ini. 2 Timotius 3. Kita sering seperti ini, saudara, mengulang kesalahan. Nah, saya bacakan ayat 1 sampai yang kelima. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, dan menjadi hamba uang. Suruh ke gereja, enggak mau. Oh saya kerja, saya sibuk. Sehingga kita jadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Oh siapa saya, gitu kan saudara ya. Saya kok dicaci maki, siapa saya? Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai. Wow ngeri saudara ya. Suka menjelekkan orang, diomongin. Tidak dapat mengekang diri, garang. Wah sadis saudara. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpinggir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya hindari sikap-sikap seperti itu dengan apa? Pertobatan. Karena apa saudara? Dengan sikap seperti ini saudara, kita sedang waspada seperti tentara tadi. Punya sikap, kalau ini salah, Tuhan terima kasih buat tegurannya. Aku mau bertobat. Kalau enggak bertobat, muncul dampak hukuman saudara. Yang akan saudara terima sebagai bentuk konsekuensi. Tuhan tuh enggak ada istilahnya me-excuse atau mengecualikan, wah ini orang ini lakukan kesalahan karena dia lagi beban berat. Enggak ada ceritanya dosa itu dipersilahkan sama Tuhan. Dimaklumkan, enggak pernah saudara. Dosa tetap dosa. Oh dia enggak melayani karena apa? Dia punya perselisihan dengan ketuanya atau dengan gembalanya. Sehingga dia stop melayani. Tuhan enggak excuse dengan hal-hal seperti itu. Yang Tuhan mau dosa tetap dosa. Kesalahan tetap kesalahan. Dan kamu akan menerima konsekuensinya. Saya berkali-kali saudara menghadapi hal yang sama. Saya difitnah, saudara, saya dianiaya, saya ditekan dalam pelayanan yang lalu, saudara. Saya banyak cerita. Ya, bahkan saudara saya diusir-usir pelayanan. Iblis itu targetnya begini saudara, kamu berhenti melayani. Kamu sakit hati dengan pemimpinmu. Tapi saya tidak mau ikut suara iblis saudara. Saya harus tekun, saya tetap setia. Bolak-balik saudara diperlakukan tidak adil, tidak peduli saya saudara. Akhirnya Tuhan bisa membuat saya lulus saudara. Dan akhirnya saya dipercaya oleh Tuhan. Mulai dipercaya soal berkat juga. Ya banyak hal saudara. Orang-orang pada heran saudara. Pak Herman ini temennya kok keren-keren. Kenapa ada salah satu full time datang ke saya. Pak Herman gimana caranya kenal-kenal. Bukan soal kenal ini. Ini soal karakter saya bilang. Saya punya teman saudara banyak ya. Mulai dari pengusaha, dokter saudara, notaris. Dan yang lain-lain. Bahkan saya punya jabatan juga di Batam sebagai bendahara saudara. Orang begitu percaya bukan karena saya hebat, tidak saudara. Tapi orang melihat bahwa saya punya karakter. Saya bukan menyombongkan diri. Ini perlu saya saksikan. Hal yang baik tentunya ya saudara ya. Supaya saudara dan saya banyak dipercaya oleh Tuhan. Jauhi perkara-perkara yang sia-sia saudara. Maka saudara akan dipercaya oleh Tuhan. Saudara juga akan siap sedia untuk menghadapi hal-hal yang merugikan saudara sehingga saudara tidak terjerat di dalamnya. Dosa tetap dosa saudara. Saudara mutung marah dengan orang, tidak mau ke gereja, rugi saudara. Sementara orang yang mengkhianati saudara atau yang menekan saudara tetap aja enjoy. Saya dulu doanya salah saudara. Tuhan dia jahat sama saya. Tuhan balas dong Tuhan. Aku ini udah rajin tapi dia tidak mau bertaubat. Saudara doa seperti itu tidak dijawab loh saudara. Karena Tuhan punya urusan masing-masing. Dan orang yang saya doakan seperti itu tetap loh sukses. Karena dia mungkin bertobat. Kalau saya saudara mutung, saya rugi, saudara tidak melayani. Saya lari dari panggilan pelayanan, saya tidak melayani, saya rugi saudara. Dia yang nyakiti saya malah tetap eksis itu. Makanya bukan soal benar atau salah. Tapi respon kita menghadapi persoalan itu penting. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jauhi perkara yang sia-sia saudara. Yang sampah, tidak berguna saudara. Target iblis ketika kita menghadapi persoalan. Itu adalah jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan persoalan saudara. Justru Tuhan ingin begini. Kita dekat lebih lagi kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Nah yang ketiga saudara. Nah ini penting juga untuk siap siaga tadi, siap sedia itu saudara. Konteksnya apa? Yang ketiga sebagai kehidupan rohani kita. Hidup terus dalam pengharapan. Ya, saya bacakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ini konteksnya kedatangan Tuhan lagi ya. Saya bacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya kepada Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi hiduplah terus dalam pengharapan. Saudara, pengharapan ini kita harus banyak belajar dari Abraham.
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi saudara, dia tetap berharap juga. Karena apa? Dia waktu punya anak, itu sudah oma sama opa. Ama sama akong. Coba tanya Pak Dokter Leo saudara. Bisa enggak nenek-nenek punya anak? Enggak mungkin, di luar Nara, enggak bisa. Di luar Nurul ya orang bilang ya. Enggak mungkin, enggak bisa, sudah mati pucuk. Mau bayi tabung pun konteks sekarang, rahimnya sudah lemah dan lain sebagainya. Tapi saudara, pengharapan itu seperti itu. Melihat bagaimana kehidupan Abraham, enggak ada dasar. Tapi Tuhan berikan janjinya kepada Abraham. Wow, dia punya anak saudara ya. Itu luar biasa loh. Di luar Nurul, di luar nalar saudara. Sekarang apa yang menjadi pergumulanmu? Tidak mungkin Pak saya punya masa depan yang luar biasa. Tidak mungkin saya punya rumah. Tidak mungkin saya punya pekerjaan yang baik. Tidak mungkin saya sukses. Saudara, perihal pengharapan ini bukan berarti begini saudara. Oh Tuhan berikan pengharapan kepada saya sehingga saya tinggal nunggu dan saya tidak berbuat apa-apa. Bukan itu pengharapan. Pengharapan yang kita lakukan adalah kita senantiasa harus aktif, bukan pasif. Lebih cinta Tuhan lagi. Kalau saudara bekerja berusaha, lebih giat lagi saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah sebuah penantian pengharapan. Bagaimana saudara Abraham menanti harapan itu. Dia tidak berdiam diri bengong, menunggu nasib. Tunggu jawaban Tuhan, tidak berbuat banyak, tidak berbuat apa-apa. Tidak saudara. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Amin. Dia rajin saudara dalam hal berusaha bekerja. Dia tidak menyesal dengan kehidupan yang sudah tua. Tuhan janjikan tetap kamu akan punya anak. Dia mungkin hanya terbengong-bengong saja. Tidak, dia aktif terus saudara. Bekerja aktif, kehidupan rohani juga aktif. Itulah penantian sebuah pengharapan. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara pasti saudara mendapat jawaban. Nah ini ada ayat yang penting yang terakhir karena sudah 4 menit. Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan buat saudara. Sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Ingat kita diselamatkan juga ada harapan saudara. Kemudian tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Nah ini ada quotes ya. Pengharapan adalah kekuatan yang memampukan kita bertahan dalam segala situasi. Kenapa? Janji sudah ada. Nah kita mau meraih janji itu dengan apa? Harapan. Tidak mungkin kamu dapat janji itu. Siapa bilang? Nah itu adalah sebuah harapan. Saudara, harapan yang sudah nampak itu bukan harapan. Ketika saudara berharap untuk diberkati, saudara pinjam uang. Itu bukan harapan. Saya mau beritahu ya, saudara, ketika kita melakukan harapan yang palsu, saudara, seperti pinjam uang, apalagi saudara tidak balikan, itu akan menghambat berkat yang saudara terima. Yang setuju katakan amin. Pasti menghalangi saudara, karena apa? Itu perbuatan salah. Kalau saudara ada harapan di depan, dan saudara sudah nampak, oh saya nanti pinjam uang sekian, ini harapan saya, itu bukan harapan saudara. Harapan adalah ketika saudara tidak melihat apa-apa di depan. Tapi Tuhan sediakan hal yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka saudara saya bisa mensekolahkan anak. Berapa waktu lalu ada kesaksian juga saudara. Kami ikut kemarin persekutuan doa di Pak Robert Ganda di Wonosari saudara. Pak Robert Ganda ternyata buka juga rahasianya saudara. Bayangkan saya ini hamba Tuhan harus mengkuliahkan anak 3 orang. Kami ada persekutuan kemarin, ada kayaknya anggota dewan ya, yang sering bagi-bagi bantuan saudara. Kemarin ada gereja yang dibantu speaker, keyboard juga. Penyerahan kami lihat, wah luar biasa sekali. Saya harus ikut dengan komunitas seperti ini. Dan saudara, kami berkumpul dengan jemaat atau gembala-gembala, saudara, pendeta-pendeta yang memang di desa-desa. Dan itu yang dibantu. Dan mereka cerita saudara bagaimana Tuhan menolong yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak pernah naik
bis sleeper saudara. Itu ketika naik bis sleeper disaksikan, senang banget. Kok ada gitu ya saudara ya. Yang ketika dia banyak menolong orang, kemudian dia cukup uangnya, tiba-tiba ada telepon datang. Wah itu kan sesuatu yang luar biasa saudara. Ya itu pendeta-pendeta yang ada di Bondowoso juga situ Bondo kemarin kumpul saudara. Nah sama juga saudara, Pak Robert Ganda saya saksikan di sini dan didengar juga saudara ya. Kapan-kapan kita undang juga ya. Dia nyekolahkan 3 anak saudara, rasanya enggak bisa saudara. Itu tempatnya sederhana loh saudara, kita ini sudah mewah loh, saya lihat loh tempatnya kok kecil banget. Apa adanya sound system, kemudian drum juga apa adanya, keyboardnya juga apa adanya saudara. Tapi saudara Tuhan berikan hal yang luar biasa, kesaksiannya saudara. Demikian juga saya dulu keadaannya jauh lebih tidak enak lagi saudara sebenarnya. Tapi saya bisa menguliahkan anak saya. Anak saya terfasilitasi semuanya saudara, dari tempat tinggal di Jogja. Saya tidak perlu bayar saudara, Tuhan menyediakan, amin. Anak saya di Jakarta juga saudara. Pekerjaannya saya tadi saksikan bagaimana anak saya 7 orang berangkat, anak-anak UGM saudara. Mau kerja, 1 Kristen anak saya. Balik saudara, 1 diterima. Anak saya langsung ditelepon. Baru aja nyampe kereta jeblek saudara di Jogja. Sudah ditelepon, kamu balik ke Jakarta, kamu diterima. Anak saya langsung berangkat lagi saudara beli tiket. Dia lapor ke saya saudara. Itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang 6 lainnya tidak dipanggil-panggil saudara ya. Itu di Jakarta. Seperti itulah pengharapan kita saudara. Tidak pernah kita duga saudara. Ayo mari hari ini saudara hiduplah terus dalam pengharapan. Dengan apa? Ibadah, amin. Terus tekun dalam Tuhan. Kalau saudara diizinkan untuk bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena saudara punya harapan, berarti begini. Orang yang kerja dengan sungguh-sungguh dan dia pasti punya berkat yang luar biasa. Keberhasilan dan juga keberuntungan. Ya. Saya sering bagikan keberhasilan beda dengan keberuntungan. Keberhasilan itu adalah bagaimana saudara mendapatkan upah daripada hasil kerja saudara. Tapi kalau saudara tetap sungguh-sungguh fokus menyenangkan hati Tuhan, seperti poin yang pertama tadi, maka keberuntungan akan mengikuti juga. Tiba-tiba saudara dipromosikan. Sekarang saudara kalau anak saya kerja, dia sudah sendirian kerja, diutus bosnya. Dulu bersama tim 4 orang berangkat ke Papua, 3 kali dia ke Papua. Saya iseng-iseng tanya, kamu nanti waktu dia mau ke Kendari, ke Makassar, saya tanya dia, kamu sama siapa? Aku sendiri Pak. Loh, kamu kan ada tim. Enggak, aku sudah dipercaya sendiri. Saudara, rupanya dia sudah dipercaya saudara. Untuk sendirian bekerja, padahal proyeknya itu besar-besar saudara ya. Yang ada di Kendari dan seterusnya. Nah saudara seperti itulah pengharapan kita saudara. Ayo kita terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun tidak mungkin, sekalipun tidak bisa, sekalipun saudara katakan, aduh saya punya keahlian cuma segini. Bukan soal itu saudara. Tapi nantikanlah Tuhan terus. Bahwa janjinya pasti digenapi. Engkau akan punya masa depan yang luar biasa. Lebih tekun lagi, lebih giat lagi belajar saudara untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya sekalian mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Kita pujikan lagu yang ini. Kaulah harapanku. Lagu tadi yang pertama ya. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, sekaligus kita akan menikmati perjamuan kudus hari ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Bapak buat hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih firman Tuhan yang menegur, mengajar kami untuk kami tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amen. Dan juga Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kami juga Tuhan mau untuk meninggalkan dosa kami. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Itu adalah sikap berjaga-jaga kami. Siap sedia kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hati
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, oh ya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mungkin ada yang kami hari ini ditegur oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami senang. Dan kami akan lakukan pertobatan Tuhan. Sebab itu adalah salah satu sikap kami berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kami akan tekun selalu, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya berbicara soal di mimbar. Tapi bagaimana hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Sehingga orang lain melihat kehidupan kami. Orang lain menjadi percaya. Itu adalah ketekunan kami di dalam Tuhan. Dan selanjutnya kami mau terus hidup dalam pengharapan. Sekalipun tidak mungkin. Sekalipun tidak bisa. Namun bersama dengan Tuhan kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan masuk perjamuan kudus yang mengingatkan terus akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Kami sudah dimeteraikan oleh darah Yesus menjadi anak-anak Allah, menjadi kepunyaan Allah, sehingga iblis tidak bisa lagi mengintimidasi atau mengubah pola pikir kami yang sudah ada dalam kebenaran untuk kembali kepada kehidupan lama. Iblis tidak bisa, sebab kami adalah anak-anak yang sudah dimeteraikan dengan darah-Mu. Kami senantiasa hidup dalam pertobatan setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, sucikan kuduskan kami. Setiap media yang kami pakai dikuduskan juga. Mendatangkan berkat kesembuhan, pemulihan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk menerima roti dan anggur. Kau Allah yang setia, Bapa, oh, Bapa yang mulia. kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Dengan apa? Yang sudah terima roti dan anggur, saya undang bagi berdiri Bapak Ibu. Ya, segala kebaikan-Mu, oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya. Oh, selamanya Tuhan Yesus. Selamanya. Oh, selamanya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Tegur kami terus Tuhan. Ketika Kau menegur kami, ubah konsep kami. Bukan untuk menjatuhkan kami, melainkan untuk menyelamatkan kami. Pertobatan yang kami lakukan adalah salah satu langkah siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Sebab
ketika Engkau datang, kami kedapatan tidak bercela. Dan tanda dari seorang yang hidup lahir baru, ketika dia ditegur, dia bertobat. Setiap hari pertobatan itu dilakukan. Sampai kami Tuhan meninggalkan dosa-dosa itu. Terima kasih Bapa, beritahu kami Bapa tentang arti sebuah keselamatan yang sangat penting. Kami tidak mau mengabaikan teguran Tuhan. Sama seperti ketika zaman Nuh, teguran sudah dilayangkan, sudah disounding, namun banyak orang mengabaikan, tetap hidup dalam dosa dan pelanggaran. Dan banyak dari antara mereka, bahkan kebanyakan mereka dimusnahkan dengan air bah. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara dengar malam ketika Yesus sebelum disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Kami menghargai, kami melihat apa yang tidak kelihatan namun ada dalam iman kami, yaitu kehadiran Tuhan di tempat ini yang menyembuhkan, menyelamatkan kami. Kami sungguh menghargai Bapa kehadiran-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati yaitu darah Kristus hari ini. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat. Dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawanmu, haleluya. Dengan apa kan ku balas. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Segala kebaikan-Mu. Saudara, teguran Tuhan itu adalah baik. Kebaikan Tuhan bukan hanya berbicara soal berkat, bukan hanya soal pemulihan, tapi kebaikan Tuhan berbicara soal teguran Tuhan. Amin. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, haleluya. Dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas. Kami bersyukur Tuhan, segala kebaikan-Mu. Katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur selamanya, selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu merasuk dalam hati kami. Kami simpan benar-benar dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Sehingga menghidupi setiap kami. Kami punya sikap yang senantiasa berjaga-jaga, waspada setiap hari. Kami siaga dengan apa yang kami lakukan, yaitu bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan juga kami bertobat setiap hari dengan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya kami punya pengharapan dengan melakukan ketekunan, ibadah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga kami diselamatkan seperti pada zaman Nuh. Nuh diselamatkan, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa buat hari ini.
Jamah terus umat-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan Tuhan, Amin. yang membutuhkan pemulihan. Juga Tuhan jamah kami yang punya persoalan dalam rumah tangga, bisnis, Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kami Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, yaitu Pendeta Herman Lipi, yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Haleluya. Oke, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu 2 amplop, 1 persembahan umum dan 1 lagi persembahan perpuluhan. Ini ada ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan amplop kita doa bersama. Haleluya, haleluya. Puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah yang maha agung, Allah yang maha pengasih. Sebelumnya kami sudah menerima berkat-berkat dari Engkau ya Tuhan, baik itu berkat usaha kami, berkat kerohanian kami Engkau curahkan, dan juga semuanya hamba percaya dan hamba bersyukur atas kemuliaan dan juga keagungan-Mu untuk setiap kami. Berkati setiap taburan kami, suci dan kuduskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, penyelamatan dan juga pemberkati kami. Haleluya. Amin. Selamat menabur dan selamat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Haleluya. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Kau satu penuh kasih,
setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan, Yesus kau sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah katakan? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Wah, anak-anak yang luar biasa ya. Amin. Tuhan di pihak kita. Mohon para orang tua yuk dampingin. Kita tidak ada. Ayo yang di bangku kembali lagi. Ayo Dian, come on, sama adiknya. Yuk maju saya. Didoain. Ayo. Siapakah? Sekali lagi. Aku pahlawan. Syali. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saudara, ini namanya doa pengharapan. Ya, mungkin latar belakang mereka biasa-biasa, tidak ada yang istimewa, tapi di dalam Tuhan bisa membuat mujizat yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita berdoa bersama dengan orang tua dan seluruh jemaat Tuhan hari ini. Kami bersepakat berdoa buat anak-anak kami. Tuhan terus perlengkapi mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab yang mengantar mereka bukan hanya kepandaian, bukan hanya pendidikan sekuler mereka, tetapi firman Tuhanlah yang akan menghantar mereka menjadi orang-orang sukses, berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan para orang tua yang mengasuh mendidik, biar keimaman terus dijalankan, membawa keluarga mereka hidup dalam kebenaran-Mu, cinta Tuhan lebih lagi. Maka memberkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Kami berkati anak-anak kami dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Biar kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos, dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang mereka.
Kami perkatakan profetik doa ini Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bertindak dan melakukannya bagi anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita akhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, dan memperluas ya Tuhan, amin, daerahku dan kiranya dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat anugerah yang terbaik dari sorga turun atas setiap rumah tangga, bisnis, usaha dan pekerjaanmu, atas pendidikanmu, atas setiap hasil usahamu. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan berkemenangan. Apapun yang kau kerjakan dalam kebenaran, Tuhan akan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.